يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan terima kasih yang sudah ngasih like. Hari ini tadi kita tidak ada pembelajaran karena memang di rumah yatim Kal itu kita belajar hanya sampai hari Jumat. Pembelajaran hanya hari Jumat ya. Sok sedang tentunya harus pakai sambal. Ya. Nah, jadi hari ini kami sedang persiapan untuk mabit ya. Jadi sebulan sekali anak-anak yatim Kal itu melakukan mabit atau malam bina iman takwa ya. Jadi anak-anak nanti akan kami jemput pada pukul 2 untuk kemudian kegiatan mulai setelah asar. Mabit itu apa aja gitu isinya ya di sini. Mabit itu adalah momen anak-anak semua menikmati atau berlatih mereka untuk hidup nanti di pesantren ya. Jadi mereka menginap di sini bersama guru-gurunya. Mereka yang kita latih untuk menyediakan makanan untuk mereka sendiri. Ada beberapa orang yang nanti akan berpiket untuk memasak bersama saya biasanya dan suami. Kita masak bersama dengan anak-anak untuk makan mereka. Jadi mereka datang ke sini tuh nanti asar mulai makan itu setelah maghrib biasanya. Nah, terus nanti setelah maghrib itu ada waktunya berkumpul. Keresekan. Jadi nanti habis maghrib itu mereka kumpul itu termasuk semua pengurus ya. Pas setelah maghrib itu ada momen kita bincang-bincang perkembangan anak gitu. Nah nanti setelah isya itu ada waktunya berdoa. Jadi gadai di situ ada kita ada kumpul-kumpul untuk menggadai doa kepada pada donatur. Jadi donatur itu bisa menitipkan doa untuk diaminkan oleh anak yatim itu pada nanti setelah sholat isya. Nah dan itu juga momen dimana anak-anak setor hafalan kepada salah seorang pembina yayasan yang memang hadirnya sebulan sekali hanya waktu mabit gitu ya. Nah setelah anak-anak nanti setor hafalan, kita menerima titipan doa dari siapapun. Bahkan kita menerima seperti kemarin kita mendapatkan permintaan dari Ibu Bupati ya. Ibu meminta air yang dibacakan surat Al-Mulk oleh anak-anak di sini. Qadarullah, karena memang anak-anak kami ini anak-anak yang kita ajarin tahsin dan tahfiz gitu. Terus kami membiasakan memang kalau misalnya mau baca Al-Quran itu
dengan tartil ya, jadi tidak tergesa-gesa. Saat kemarin kita membaca Al-Mulk itu juga menghabiskan 1 jam itu, walau satu surat itu, karena memang kita membacanya dengan tartil, disambung dengan doa-doa gitu, doa yang dititipkan oleh para agnia, oleh para donatur yang ingin diaminkan oleh anak-anak yatim. Jadi mabit itu momen untuk anak-anak terlepas dari orang tuanya, dari ibunya. Nah, jadi itu momen anak-anak belajar mandiri. Pada awalnya banyak anak-anak yang datang ke sini usia kelas 4, kelas 5 itu belum bisa bikin telur ceplok gitu ya. Belum bisa bikin mie rebus. Lucu waktu itu ada anak kelas 4 SD gitu, belum paham cara bikin mie rebus. Sampai akhirnya diajarin di sini gitu. Kenapa kami membuat acara ini? Yaitu untuk membuat anak-anak mandiri ya. Jadi tidak bergantung kepada orang tuanya, kepada walinya lagi. Jadi dimanapun mereka berada, mereka ataupun misalnya ibunya sibuk, jadi mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung kepada ibunya. Selama ini mereka kebanyakan anak-anak manja. Alhamdulillah setelah dibina di sini bersama-sama, mereka mulai tumbuh kebiasaan baiknya. Udah bisa memasak, ada beberapa anak yang udah bisa memasak, bahkan menyapu, yang dulunya di rumahnya nggak pernah menyapu gitu, ngepel dan sebagainya. Di sini kami biasakan. Karena kenapa? Anak yatim harus disantuni, harus disayangi, tapi juga harus dilatih kemandirian. Jangan sampai dia merepotkan mamahnya, merepotkan neneknya. Dulu banyak mamahnya, neneknya yang mengatakan kerepotan gitu. Kenapa? Karena anaknya manja, karena anaknya memang meminta perhatian lebih. Hanya alhamdulillah setelah dibina di sini banyak perubahan. Bahkan misalnya ada anak yang baru, berarti lebih kecil ya, lebih muda dari mereka yang sudah lama di sini. Itu mereka mengayomi seperti seorang kakak. Di sini tuh benar-benar menciptakan anak-anak yang saling menyayangi, sehingga saat mereka di sekolahkan di pesantren, terpisah dari kami, terpisah dari keluarganya, mereka bisa menjadi satu keluarga di sana, saling membantu, saling menyokong, saling menyayangi. Begitu kami mengajarkan kepada mereka. Sebenarnya memang di sini kita mengajarkan anak-anak untuk tetap berempati ya, dan bahkan kami juga mengajarkan anak-anak tetap memberi. Jadi mereka tidak hanya menerima dari kami, mereka juga kami ajarkan untuk memberi kepada orang lain, apapun itu. Salah satu murid kami di sini, salah satu anak binaan kami di sini, anak asuh saya, itu ada namanya Alia. Itu sampai di sekolahnya kemarin ya, tahun kemarin, karena tahun sekarang Alia kelas 6. Tahun kemarin dia di kelas 5 itu mengaji setiap hari kepada kakak kelasnya. Jadi dia mengajari anak kelas 6 mengaji, karena dianggapnya bacaan Al-Qurannya yang paling bagus dibandingkan yang lain. Itu hal-hal seperti itu saya ajarkan pada anak-anak, sampai kita motivasi, kita harus berbagi apapun itu. Namanya berbagi kan tidak harus berupa barang, tidak harus berupa uang. Berbagi itu bisa berbagi ilmu, bisa berbagi kebahagiaan, apapun seperti itu. Saya seperti itu ajarkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak di luaran sana berusaha untuk tetap berbagi dengan temannya, dengan tenaganya, dengan ilmunya. Jadi jangan ragu-ragu untuk membantu orang lain. Kenapa? Karena kita juga di sini berkumpul, punya rumah Quran, punya rumah yatim kal yang menyenangkan, yang nyaman, semua kebutuhan terpenuhi, itu karena bantuan orang. Jadi kita hidup itu simbiosis mutualisme ya, saling bergantung, saling menguntungkan, seperti itu. Jadi di sini kami sekarang membiasakan kepada gurunya juga untuk tepat waktu. Udah terlalu sering kami ditegur karena lelet ya. Nah, saya juga dulu terkenalnya paling tepat waktu. Qadarullah saat sekarang saya
memegang beberapa sekolah gitu ya, memegang di R Al-Ikhlas juga R Akal dan juga di sini sendiri di Yatimkalnya. Itu sering membuat waktu saya berantakan gitu. Saya yang biasanya misalnya ada rapat mulai jam 10, saya setengah 10 sudah hadir. Nah, udah beberapa kali sekarang ini saya rapat jam 10, saya jam setengah 11 baru hadir. Terus sampai beberapa kali minta maaf pada teman-teman. Kenapa? Ternyata iya, saat banyak tanggung jawab yang dibebankan gitu, ternyata kita membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dulu saya selalu mengomentari sahabat saya. Saya punya sahabat tadi dulu. Beliau lebih dewasa dari saya, lebih usianya lebih tua dari saya. Hanya kami bersahabat. Beliau selalu telat, selalu lelet dalam setiap kegiatan. Jadi misalnya kita rapat jam 10 atau misalnya ada kegiatan jam 9, datangnya tuh pasti 1 jam setelah. Dulu saya sering mengomentari. Jadi manusia itu kadang dilihat dari disiplinnya kita ya. Karena dulu saya sekolah kan di Gontor. Gontor itu sangat tepat waktu, sangat disiplin. Jadi kita tuh satset gitu ya. Nah saat itu saya sering mengomentari ini. Saya manggilnya kan Ce atau kadang Say kapan jadi kadang maksudnya pribadi kita itu dinilai dari cara kita menghargai waktu, tepat waktu. Kan kita sudah tahu surat Al-Asr ya, surat Al-Asr. Nah jadi maksudnya tuh kita tuh harus tepat waktu karena memang itu udah disinggung dalam surat Al-Asr. Saya sampai membicarakan itu dengan beliau dan ternyata sekarang saya mengalaminya. Pas kemarin tadi malam ya, tadi malam kita jalan ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Terus saya ngomong ke dia, saya ternyata begini ya rasanya saat kita punya yayasan sendiri, punya lembaga pendidikan di dalamnya, itu membuat kita tuh enggan meninggalkan. Padahal saya bisa pergi, tapi enggan, takut ini nggak ada gurunya, takut gurunya nggak tuntas gitu, takut. Jadi ada perasaan takut seperti itu. Bukan kami tidak percaya, bukan saya tidak percaya pada gurunya, hanya kan misalnya saya pergi, tiba-tiba gurunya ada kepentingan mendadak, ya, yang harus meninggalkan sekolah. Nah itu bagaimana? Jadi sampai kepikiran seperti itu. Jadi saya nongkrongin dulu sampai anak-anak dan ibu gurunya bubar. Sampai setengah 11 kan kalau pagi-pagi. Jadi barulah saya pergi meninggalkan ini R Akal ya. Nah, begitupun kalau misalnya siang. Dan misalnya rapat itu jam 2 itu saya sudah gelisah. Kenapa? Karena saya memikirkan di sini di Kal ada gurunya enggak? Gurunya ada hadir semua enggak? Bagaimana anak-anak kalau gurunya tidak hadir? Jadi saya selalu tergesa-gesa. Jarak Pangandaran Cibendak kan lumayan ya, lumayan jauh. Dan kemarin biasanya saya rapat itu di Babakan, itu lumayan jauh gitu. Jadi saya selalu tergesa-gesa pulang. Tergesa-gesa pulang karena takut tidak ada gurunya. Bukan tidak percaya juga sama gurunya, hanya ya itu kan manusia kadang-kadang kita tiba-tiba ada keperluan yang mendadak ya seperti itu. Itu saya nongkrongin di sini, padahal semua udah ada gurunya masing-masing ya. Saya punya guru RA itu ada 3, wali kelas 2, 1 itu guru pendamping. Nah selama kegiatan RA berjalan itu ada Pak Dadan sebagai di sini sebagai administrasi ya, sebagai tendik, dan ada Pak Cucu sebagai sopir yang antar jemput. Itu ada standby. Jadi kalau secara pemikiran kita tuh semua teratasi gitu. Anak-anak yang berkeliaran, yang lari-lari ya, yang hiperaktif itu kan masih ada Pak Dadan, masih ada Pak Cucu. Terus guru pun 3. Tapi tetap saja saya merasa bertanggung jawab di sini. Kenapa? Karena saya yang menerima anak-anak spesial, anak istimewa itu saya yang mengizinkan gitu mereka hadir. Sehingga saya harus hadir di sini, harus membantu seperti itu. Padahal walaupun misalnya saya tidak hadir, tidak jadi masalah. Di era Al-Ikhlas sendiri itu ada 10 anak dan 2 guru. Tapi saya masih sering ke sana gitu, hadir untuk setidaknya menyapa anak-anak dan memasukkan uang tabungan ya, uang tabungan, uang apapun gitu. Jadi kenapa semua keuangan itu saya yang kelola? Karena kalau guru
takut karena kesibukannya memperhatikan anak, terus tiba-tiba ada uang jatuh tidak terlihat dan hilang, itu kan harus diganti, kasihan. Jadi untuk keuangan itu semua saya yang memegang. Nah, kalau di kalanya sendiri, di yatimnya sendiri, itu gurunya lebih banyak. Di yatim itu gurunya ada 5, anaknya itu ada 17. Nah itu sudah sebenarnya sudah terpenuhi gitu. Tapi karena memang kita sistemnya tahsin tahfiz, jadi memang lebih banyak guru, lebih sedikit anak yang dikelola, itu lebih mantap. Kenapa? Karena hafalan anak itu harus diulang-ulang. Jadi satu guru memegang 2 anak itu ideal. Nah di sini kebanyakan satu guru megangnya hampir 5 atau 4 anak. Itu kan kadang jadi tergesa-gesa saat murojaah atau saat jiadah. Kan kalau saat murojaah kita kadang mengulang-ulang satu hafalan satu surat itu sampai ke 10 atau 20 kali untuk membuat anak mengingatnya. Kalau misalnya karena banyak anak dan waktu yang sempit, karena kan dimulai jam 2 sampai jam 4, itu murojaah bisa aja sampai 5 kali aja gitu. Dan baru jiadah juga mungkin kalau misalnya maksimal satu guru 2 anak, itu jiadah bisa 1 surat atau bisa 5 ayat gitu kan. Tapi karena sedikitnya guru dan banyaknya anak, itu jiadah bisa hanya di 1 sampai 2 ayat seperti itu. Jadi itulah kenapa saya selalu kayak seperti sombong ya, memperbanyak pendidik. Padahal kan di rumah yatim kali ini yang kami kasih ujroh, yang kami kasih gaji itu adalah guru. Jadi semakin banyak guru berarti semakin banyak yang harus saya bayar. Nah seperti itu. Tapi karena memang itu kebutuhan, kan ada keinginan, ada kebutuhan. Nah kalau untuk yayasan tahfiz yang saya kelola di sini sama suami sama rekan-rekan, kita membutuhkan guru yang banyak supaya hafalan anak benar gitu kan. Karena untuk menjadikan anak itu menghafal Al-Quran, setidaknya dia membaca Al-Quran dengan baik. Itu syaratnya gitu. Jadi kita jangan sampai mengajarkan hafalan sedangkan hafalannya itu tidak benar gitu. Kadang kita dulu, saya pribadi ya, pas ngajar di RA dulu, mengajarkan hafalan itu kadang terbawa sama anak karena barengan ya. Auzubillahi minasyaitonir itu jadi panjang pendeknya sudah tidak beraturan. Seperti itu. Nah, jadi itu pas kemudian saya belajar tahsin, ternyata wah bacaan saya selama ini banyak yang salah seperti itu. Nah, itu untuk dibetulkan kembali kalau udah terbiasa itu sulit. Makanya saya sama suami seolah nekat ya bikin RA. Jadi supaya anak-anak itu terdidik dari usia dini, terdidik dalam hafalannya dari usia dini. Itu akan memudahkan kita saat mengajarkan hafalan yang lebih panjang pada nanti saat mereka masuk di pembinaan di kal ini. Karena kan memang tujuan utamanya saya saat membuat RA lebih cenderung kepada anak yatim. Hanya saya tidak menutup untuk anak yang berbayar atau reguler, karena ya kita membutuhkan subsidi silang ya. Karena yang yatim otomatis semua itu dibiayai oleh yayasan. Ada di saat yayasan donasinya belum masuk, mungkin kan bisa tertutup kebutuhannya oleh yang reguler. Nah seperti itu. Memang untuk saat ini memang kita lebih banyak anak yatim dan duafanya dibanding anak yang regulernya. Hanya alhamdulillah udah banyak yang percaya. Karena kemarin terus ada RQ ya, RQ itu sore dari jam 4. RQ itu rumah Quran, itu pengajian atau lembaga yang kami siapkan untuk anak-anak di luar yatim. Jadi anak kompleks ini silahkan untuk mengaji di sini, maka masuknya di RQ. Nah sama pada awalnya RQ cuma 1 orang. Alhamdulillah sampai saat ini sekarang kita udah memiliki 6 anak ya, 6 anak RQ. Nah malah kemarin ada juga yang request katanya ingin kursus calistung di sini. Saya sama suami langsung angkat tangan untuk itu. Kenapa? Kami banyak guru, tapi guru kami juga kan mengajar di tempat lain dan mempunyai kesibukan yang lain. Jadi belum ada. Kami tidak akan meng-ACC sebelum kami menemukan guru. Itu supaya kami tidak membebani yang lain.
Jadi andai pun misalnya ada guru RA, dia mau juga mengajar di KAL gitu ya, di yatimnya, terus langsung ke RQ. Nah, itu kami bahagia sekali karena begini ya, di RA kita guru diberi ujroh, terus beliau mau lanjut habis zuhur ngajar di yatim. Itu berbeda, dapur, karena kami pengelolaan kan dipisah-pisah, jadi itu berbeda dapur, maka dia dapat lagi ujroh. Terus misalnya aku juga mau ngajar lagi di RQ, nah itu juga berbeda. Jadi jika misalnya memang mau mengajar dari pagi full sampai jam 5, itu mendapat ujroh berarti 3 kali lipat, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena tenaganya kan dikurasnya lagi dan lagi. Jadi kan kalau misalnya ada jadi kadang saya suka gini kayak ke teman-teman, saya ASN ya, saya ASN, gajinya sekian gitu. Terus guru yang gabung di KAL itu udah hampir mendekati ASN atau mendekati yang sertifikasi, andai dia mengajar dari pagi sampai jam 5 gitu. Terus kenapa guru yang diistimewakan di sini, sedangkan saya dan rekan-rekan yang lain yang punya pekerjaan dan penghasilan yang rutin tetap itu kita tidak dikasih ujroh kan? Nah, karena memang mereka mengeluarkan tenaga di sini gitu kan, mengeluarkan ilmunya di sini, seperti itu. Makanya banyak beberapa guru yang seperti salah satu guru saya yang di Al-Ikhlas gitu, pingin pindah ke KAL dan ingin total di KAL. Nah seperti itu untuk saat ini saya tidak bisa menjanjikan. Kenapa? Karena KAL sendiri, RA KAL sendiri belum memiliki izin ya, belum memiliki izin operasional. Jadi kami masih nebeng ke izin operasional orang lain, ke RA lain. Nah, mudah-mudahan untuk nanti ke depannya gitu saya bisa menentukan ujroh yang berbeda dan jumlah guru dan jumlah murid yang lebih gitu kan. Dan karena saya yakin insya Allah ke depannya, jika misalnya ini tahun pertama ya kami mengelola RAK dan tahun ini kita menghasilkan sesuai dengan harapan kami, sesuai harapan yang kami bahas dengan orang tua dan sesuai dengan visi misi kami, saya yakin ke depannya akan banyak anak-anak yang bergabung di sini. Dan itu yang harus saya pikirkan, itu kayak ruang kelas. Karena selama ini saya nyaman dengan ini ruang ahwat dan ruang ihwan ya, WC ahwat dan WC ihwan. Kemudian ada musola, ada dapur, di luar ada panggung gitu ya, tempat ada perpustakaan tapi agak panggung tempatnya. Itu di sana juga disediakan glassboard. Di sini ada 2 glassboard ya. Kenapa kita pakai glassboard itu? Supaya tidak berbekas ya, karena kalau pakai whiteboard itu tetap aja kalau udah dihapus pun tetap berbekas. Makanya kemarin saya meminta kepada ketua yayasan untuk disediakan di glassboard ya. Alhamdulillah dengan glassboard sedikit lebih mudah dibersihkan. Nah kemudian di sebelah sana juga kita punya televisi, dan televisi itu digunakan untuk media pembelajaran, bukan untuk nonton TV. Di sini kita nggak pernah nonton TV gitu. Seperti di rumah saya juga saya nggak pernah nonton TV, jadi anak saya nggak pernah nonton TV. Nah itu si televisi itu bisa digunakan untuk media pembelajaran. Itu baik untuk siapapun silahkan. Kenapa dipisahkan antara ahwat sama ihwan gitu? Sebenarnya bukan karena kami bukan sih, sebenarnya memang harus ya sesuai dengan aturan Al-Quran dan ajaran Islam itu ihwan ahwat harus dipisah. Hanya di sini kami memisahkan pada awalnya itu karena lebih mudah mengkondisikan saat anak perempuan dan anak laki-laki dipisahkan. Karena kadang kegaduhan itu saat anak laki-laki ini mengganggu atau menggoda anak perempuan, seperti itu. Makanya kami pisahkan. Nah, jadi setelah dipisahkan seperti ini, itu lebih kondusif pembelajaran. Yang perempuan bisa dikondisikan, yang laki-laki pun lebih bisa dikondisikan, seperti itu. Dan itu tanpa sadar sampai mungkin karena kami memisahkan ya, saat kemarin ada Atar hadir ke sini, terus Atar merasa nyaman sama Hafiza gitu kan. Hafiza seorang perempuan, Atar laki-laki. Nah Atar itu pengen duduk dekat Hafiza. Saat pertama mendekati Hafiza itu menempel, itu sama Hafiza didorong
gitu kan, karena tidak terbiasa gitu dia bergaul dengan laki-laki dekat-dekat gitu di sininya di sekolah. Jadi didorong sampai ngamuk gitu Atarnya waktu itu, sampai terus saya memberikan pengertian gitu sama Hafiza gitu. Kalau menolaknya jangan didorong karena Atar nggak paham, jadi Atarnya mukul kan, sambil nangis tuh mukul, ya seperti itu. Jadi ternyata tidak perlu dengan kata-kata gitu saat kita ingin mengatakan jarak antara laki-laki dan perempuan gitu. Saat ternyata dengan dipisahkan saja anak-anak udah paham bahwa dia berbeda, ya mereka berbeda gitu, makanya dipisahkan gitu. Bahkan kamar mandi pun dipisahkan kan, di sini yang ini Ahwat, yang sana Ihwan. Jadi saat ada anak Ahwat Ihwan ke sini, kamu mau ngapain di sini gitu kan, jadi pindah ke sebelah sana. Terus saat ada anak Ahwat mau wudhu di sana, kan ada di tempat wudhu di Ahwat. Nah seperti itu. Itu pun sampai ke yang besarnya seperti itu, sampai ke yang anak-anak yatim ya. Kadang anak-anak yatim yang Ihwan kan suka kesini karena pintu ke dapur memang lebih dekat dari yang Ahwat gitu kan. Kalau dari tempat yang Ihwan itu harus melewati dulu musola untuk ke dapur seperti itu. Tapi itu lama-lama mereka terbiasa. Jadi mereka mempunyai batasan dengan sendirinya. Bukan kami yang membuat peraturan nggak boleh bersentuhan atau nggak boleh apa. Saat mengaji pun misalnya ada tetap, kalau yang anak yatimnya kan tetap dikelompokkannya ada campur ya, laki-laki sama perempuan. Saat dikelompokkan untuk jiadah sama murojaah sama gurunya, hanya mereka duduk terpisah. Itu dengan otomatisnya gitu, dengan kebiasaan mereka duduk terpisah, tidak nempel-nempel. Nah jadi kenapa kami membuat konsep seperti ini, karena memang sekarang kan pergaulan di luaran sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi janganlah apa-apa yang pernah, mungkin saya pribadi dulu sangat bebas dengan berteman dengan laki-laki gitu kan, lebih nyaman dengan laki-laki. Saya dari dulu sangat lebih nyaman bergaul dengan laki-laki. Kenapa? Karena bagi saya laki-laki itu tidak bawel, laki-laki itu tidak suka ngerumpi gitu. Terus laki-laki itu lebih fair gitu ya. Jadi laki-laki itu nggak pernah ngerumpiin kita, nggak pernah ngejulidin kita gitu. Saya dulu berpikir begitu. Jadi saya dulu lebih banyak berteman dengan laki-laki. Ya bahkan teman-teman SD saya tahunya saya kan tomboy gitu. Pas reuni kemarin ternyata saya gamisan, kerudungnya panjang gitu kan, mereka heran semuanya gitu, kayak aneh, kayak bukan kamu gitu kan, ini bener enggak gitu, sampai seperti itu. Jadi dulu memang saya sangat tomboy dulu karena memang hidup bersama kakak laki-laki ya. Saya naik ke genting dulu ya, ke genteng itu naik kemana-mana pun kalau ada pohon saya pasti naik gitu kan. Jadi benar-benar dulu saya tuh laki-laki banget. Saya tukang kelahi dulu, sampai saya masih punya kenang-kenangan dari teman saya dulu SD. Mungkin yang orang Pangandaran tahu ada bengkel motor Ator, nah itu Kang Wahyu. Saya dulu berkelahi sama Kang Wahyu, dan Kang Wahyu itu dulu kan kalau di Pangandaran suka motongin pohon buah ketapang ya. Kita motongin buah ketapang, otomatis kita bawa pisau, bawa golok. Nah saya sempat di golok dipukul sama golok sama Kang Wahyu, jadi sampai berdarah, sampai sekarang berbekas kan. Nah itu satu saya nggak nangis, semua orang kan ngejerit, saya nggak nangis. Kenapa? Memang saya yang salah gitu. Saya dulu itu kalau ini mah orang bilang tuh saya kayak penguasa, kayak Jagger. Entah kenapa dulu kayak saya tuh kayak cowok banget gitu. Jadi saya lebih berkuasa, siapapun mau main di dekat rumah saya itu harus izin saya. Terus kalau misalnya bawa makanan harus saya dulu yang nyobain gitu, kadang dihabiskan gitu. Jadi dulu saya tuh sosok anak yang menyebalkan. Sangat menyebalkan. Jadi jarang punya teman. Dulu saya sama sekali tidak punya teman. Dan kemudian saya dipesantrenkan, mungkin orang tua saya berpikir, ibu saya ya, karena waktu itu ibu saya sudah menjadi hidup sendiri ya, single parent sebelum ayah saya meninggal. Sebelum ayah saya meninggal udah single parent. Nah jadi ibu saya berpikir saya dimasukin ke pesantren itu kan berubah sikap saya gitu ya. Saya anak yang berontak gitu kan, mungkin karena melihat perpisahan ibu ya, perpisahan kedua orang tua gitu yang tidak pernah dibayangkan. Nah seperti itu saya dimasukin ke pesantren, ternyata di pesantren juga saya tetap dengan gaya tomboynya waktu itu. Nah jadi sampai akhirnya pulang ke
Pangandaran lagi dan bersekolah SMA di Pangandaran. September Apa minggu pertama lah September apanya? si Jen. Oh, jadi nggak Agustus nggak ada ya nggak ada anaknya enjoy sih ya. Ya anak nama enjoy nanam. Bikin sambal nggak yang? Maaf, terus suami saya mengkonfirmasi katanya karena anak kami yang kecil itu di pesantren kan, jadi kita belum boleh menengok, belum ada penjengukan katanya awal September penjengukannya. Sempat ada khawatir sih kemarin karena anak saya tuh manja banget, yang kecil tuh sangat manja, tapi ternyata pas ngelihat dari video-video di grup ya, anaknya udah kayak udah menikmati gitu kehidupan di pesantren. Saya selalu mengatakan begitu ke kita apa ya, kita berjuang bersama. Saya manggilnya kan Dedo, kadang manggilnya Jen di sana berjihad dengan berjauhan sama bunda sama ayah menjadi hafiz. Bunda di sini sama ayah berjihad mendidik anak orang lain menjadi hafiz. Nanti siapa yang melanjutkan perjuangan bunda sama ayah, yaitu Jen segitu dan AA. Jadi bunda sama ayah tuh nggak akan mewaris ilmu, nggak akan mewaris harta ya, tapi akan mewaris ilmu. Kenapa? Karena ini harta kami ya di sini. Kami punya rumah ini 2 lokal di Perum Budi Asih, dan hanya ini gitu istilahnya, harta benda yang kami miliki sama 2 motor yang udah berusia tua. Dan ini sudah kami wakafkan kepada anak-anak yatim, kepada yayasan yatim ini. Ini dulu kamar AA, sekarang jadi kantor RA. Itu kamar Jen di sebelah sana, itu menjadi kantor RQ dan KAL. Kamar saya itu menjadi kamar tempat saya, tetap tempat saya, dan kalau keluarga mau nginep di sini, kayak ibu saya sekarang mau ikut mabit, nginepnya di sana. Kamar yang sebelah ini dulu kamar tamu. Jadi kalau misalnya ada neneknya dari Bandung, ada siapa nginep di sini, ada di kamar tamu di situ. Dan itu jadi tempat menyimpan pakaian anak-anak yatim sama kasur. Nah sekarang kan mau mabit ya, jadi kasurnya lagi dijemur. Jadi tugas kita tuh mempersiapkan untuk mabit itu, yaitu makanan sama kasurnya dijemur. Jadi anak-anak kesini kita udah siap seperti itu. Nah jadi saya lupa lagi tadi lagi bahas apa. Ya Allah, begitu ya pokoknya. Jadi di kali itu seperti itu, kita melatih anak-anak untuk mandiri dengan adanya mabit, dan tetap tujuannya adalah Al-Quran di sini. Bukan berarti memang kami ahli Quran, bukan, justru karena kami bukan ahli Quran dan kami ingin menjadi hamba yang bisa baca Al-Quran setidaknya dengan benar. Jadi kami sama-sama belajar. Kami sama anak itu beda berapa jam lah untuk belajar gitu kan. Nah jadi dulu saya tuh saking tomboynya, saking ininya, jadi dulu tuh saya sombong juga. Saya merasakan dulu saya sangat sombong. Jadi karena saya merasa ibu saya itu guru ngaji, bapak saya itu ajengan gitu ya. Itu jadi saya merasa lebih baik dari yang lain. Itu dulu. Sampai saya kalau misalnya bergaul itu, misalnya ada teman saya nggak berjilbab, terus bajunya pendek, itu saya pandang sebelah mata. Jadi saya milih-milih saat bergaul, harus dengan sama-sama berjilbab gitu kan. Nah sampai ya saya tidak punya teman gitu dengan perilaku saya sendiri seperti itu. Sampai pandangan saya itu seperti dihancurkan oleh kehadiran teman saya. Jadi sahabat saya itu Bu Emma itu punya sahabat kecil. Itu namanya Tante Nina. Tante Nina itu punya warung jadi pinggir pantai. Tahulah semua ke warung pinggir pantai seperti apa, di situ ada minuman keras dan sebagainya gitu. Dan saya sering diajakin ke sana. Kalau dulu saya sangat anti gitu sama kalau diajakin di situ ada minuman keras, karena memang paham dulu hukumnya seperti apa ya gitu. Tapi terus sampai
ketemu sama tante itu suami saya mengizinkan gitu main ke situ. Malah suami saya bilang siapa tahu dengan bergaul dengan bunda terus tante berubah seperti itu kan. Akhirnya saya ke situ. Nah, yang saya membuat saya ini tante yang mungkin orang lain seorang janda waktu itu, terus udah menikah dengan suami orang, jadi istri kedua. Nah kemudian diceraikan ya. Tapi tante orangnya sangat berbakti sama ibunya, sama ayahnya. Itu yang sangat hebat dari tante. Terus tante itu yang selalu mengingatkan. Jadi saat kami main di sana waktu sholat, itu tante mengingatkan, Bu Jaki, sholat dulu. Nah seperti itu. Oke, itu saat misalnya kita berbuat salah, tante yang mengingatkan. Saya sampai gini, selama ini saya memandang buruk orang-orang yang seperti itu. Bahkan ibu saya pas saya bawa tante ke rumah, ibu itu langsung, kok gaul jenguk gitu kan, nggak boleh jangan sama yang gitu dan sebagainya gitu. Cuman waktu itu karena saya melihat sendiri tante seperti apa perlakuannya, saya nyaman gitu dengan tante. Bahkan pas ulang tahun, saya ingat tante ulang tahun, terus kami diundang di mana ulang tahunnya di Gojali. Di sini ada rumah makan Gojali, itu enak masaknya, enak banget. Bunda di situ, Bunda Gojali. Saya juga menitipkan satu kenceleng yang besar di situ. Nah di sana ya saya ulang tahun saat itu. Itu pertama kali saya kenal ada warung Gojali itu. Nah saat saya datang itu nggak ada musik sama sekali. Jadi tante mengenalkan kepada teman-temannya, ini Bunda Zaki, ini Ibu Zaki, ini ini Teh Emma, karena kan sama Ibu Emma itu teman dari kecil. Kalau pas saya dia mengibukan, padahal saya usianya lebih muda gitu. Cuman seperti seolah dia menghormati saya gitu kan. Ini Bu Zaki, oke. Sudah gitu Bu Zaki tolong dipimpin doa gitu ya. Tante pengen punya keinginan begini. Ya udah saya kesana itu sama Bu Emma, ternyata suruh memimpin doa, mendoakan beliau. Terus kita makan biasa. Terus kok nggak setel musik, saya bilang gitu kan. Itu mah nanti kalau ibu sama Bu Emma sudah pergi, seperti itu. Jadi pas kemudian saya itu kan sholat maghrib. Nah pas isya saya tuh pamit nih. Karena sudah makan terus pamit saya. Pas pamit itu baru setel musik dan baru mengeluarkan, waktu itu memang tante masih suka minum ya, mengeluarkan botol-botol minumannya. Oh jadi dia sangat menghargai gitu ya, menghargai sampai bahkan pas misalnya ada orang-orang yang dulu ya saya pernah istilahnya sering, karena suami saya jauh ya, waktu itu suami saya kerjanya di Ciamis, jadi saya di rumah kan sendirian, jadi saya sering lama di tante yang menasihati sampai sore sampai malam gitu, kayak harus menjaga diri itu di rumah. Nah sampai seperti itu, dari situ saya sampai oh iya ternyata saya selama ini saya ngerasa paling benar, paling apa, tapi ternyata saya tidak menunjukkan bahwa saya itu benar gitu. Ternyata saya masih dikoreksi gitu kan, bahkan sama orang yang mungkin sama orang lain nggak pantas buat koreksi saya gitu kan. Nah tapi saya saat dikoreksi sama tante saya nyaman gitu. Kenapa nyaman? Karena tante mengoreksi saya itu dengan kasih sayang, seperti itu. Sampai akhirnya itu warung-warung pinggir pantai kan nggak boleh ada. Jadi saya sampai akhirnya saya sering banget sama suami saya ke situ, anak saya. Jadi kalau misalnya anak saya renang tanpa pengawasan saya ya ke situ sama tante gitu. Dia paling nanti tante yang nelpon ke saya, Bu, Faiz ada di sini ya. Terus kalau mau makan aja tuh, nanti saya ke situ, saya bilang gitu waktu itu. Jadi malah nyaman gitu saya suami di situ. Kenapa nyaman? Karena menjaga tante itu sangat menjaga saya, sangat menjaga teman-temannya yang berhijab gitu ya, sangat menjaga teman-temannya yang punya pasangan gitu. Jadi kan kalau bahasanya gini, tante mah single gitu kan, tante mah ya terserah tante. Tapi kan Bu Jaki sama Bu Emma sama Teh Emma nggak bisa gitu, kalian punya pasangan. Nah jadi itu hal-hal itu yang mungkin bagi orang lain, saat orang lain yang menyampaikan mungkin saya sakit hati gitu ya, tapi saat tante itu menyampaikan itu terlihat tante itu sangat sayang gitu kan sama kami itu. Jadi kayak cepet pulang gitu, kalian punya pasangan, jangan nongkrong aja di sini kan, kesannya seperti itu gitu. Karena kami itu kadang bosan di rumah gitu kan kayak gitu. Nah seperti itu waktu itu. Itu sampai sekarang tante berjilbab, akhirnya berhijab dan selalu ingin bertemu dengan saya. Ada mau gitu di pohon. Tadi udah ditukar jadi Alta. Nah, iya.
Nah, seperti itu ya. Jadi begitulah, akhirnya saya diluluhkan oleh seseorang yang mungkin selama ini saya pandang buruk. Ternyata buruk dan baik itu penilaian pribadi. Jadi saya sekarang tidak pernah memandang buruk orang lain. Kenapa? Karena saya tidak tahu di belakang saya seberiman apa dia sama Allah. Jadi terus saya juga selalu seuzon sama diri sendiri gitu. Saya berjilbab, saya dihormati ya, saya banyak orang yang menghormati saya. Tapi kok saya munafik banget gitu. Mereka nggak tahu seburuk apa hati saya, seburuk apa saya di belakang mereka. Hanya Allah yang tahu. Dan hebatnya Allah menutup aib orang-orang. Jadi kebayang kalau misalnya Allah membuka semua aib kita, mungkin gak akan ada orang yang merasa dirinya paling benar. Karena selama ini saya banyak bergaul ya, malah saya kadang miris ya, saya banyak bergaul dengan orang-orang yang sama-sama berjilbab gitu kan. Terus ada juga beberapa yang penghafal Al-Quran juga, dan saat mereka merasa lebih baik itu kayak menampar ke saya gitu kan. Dulu saya seperti itu. Jadi sekarang setelah saya punya yayasan rumah yatim Kal, setiap saya melihat anak-anak menghafalkan Al-Quran, kayak saya ditampar ya. Ditamparnya kenapa? Saya usia sudah 43 tahun. Anak-anak yang belajar Al-Quran di sini ada 9 tahun, ada 7 tahun, ada 11 tahun. Waktu dulu saya kemana seusia mereka? Saya ngaji, betul ngaji. Saya dibimbing sama ibu saya, hebat banget ibu saya, sama ayah saya gitu. Hanya dulu saya tidak punya komunitas seperti ini. Dulu saya tidak menemukan orang-orang yang seperti ini. Sampai anak saya bilang gini, Bunda sekarang Bunda sama ayah ngurusin anak yatim, ngajarin anak yatim ngaji, ngasih anak yatim uang kan, anak saya yang kecil ya. Terus dulu Bunda juga gitu ya, Bunda kan dulu yatim. Iya, saya yatim dulu. Oh, Bunda juga dulu dikasih uang ya sama orang lain. Bunda juga dulu diajarin ngaji ya sama orang lain. Nah, itu hal yang enggak, malah saat saya yatim itu kan ibu saya nganterin saya ke pesantren itu ya. Karena ibu dengan sakitnya saat itu, saat bercerai sama saat ayah saya meninggal itu, ibu saya kan sakit, dalam kondisi sakit juga, beliau punya kanker ya. Jadi untuk bertahan hidup itu ya gitu, menitipkan saya ke pesantren. Kakak saya yang pertama dulu juga dicondong di pesantren, cuman kakak saya yang kedua yang mungkin tidak ke pesantren, karena kakak saya yang kedua itu sukanya larinya ke alam, dia ikut napak rimba. Nah seperti itu. Tapi kami selalu ingat kata-kata ibu dan kata-kata bapak dulu ya, almarhum. Kami tidak akan mewaris harta. Saat ayah saya meninggal, yang beliau wariskan hanya 1 lemari buku. Kami rebutan untuk bukunya. Jadi kami bagi-bagi bukunya. Kenapa? Karena dari kecil kami diajar untuk membaca. Jadi kami manggil ayah kami kan papap ya. Kata papap dulu, kalau kami mewaris harta pasti habis. Tapi saat kami mewaris ilmu, kalian akan mendapatkan harta itu agak abadi dari ilmu kalian. Seperti itu. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada anak saya. Jadi saya bilang ke anak saya, Bunda sama ayah nggak akan bisa mewaris harta. Kenapa? Apalagi rumah yang kita miliki aja satu-satunya gitu ya, Bunda wakafkan ke yatim sama ayah. Karena kan rumah ini dibeli sama suami saya untuk saya kan, udah kami wakafkan kan kepada anak-anak. Terus anak saya yang pertama itu, karena yang pertama kan udah dewasa, udah berusia 22 tahun, dia menjawab, nanti mungkin Pak Is beli sendiri, nanti beli sendiri rumah sendiri, insya Allah. Ya begitu. Jadi saat sekarang saya kepada anak-anak yatim juga seperti itu. Bunda sama ayah akan mewarisi kalian ilmu. Saya akan menyekolahkan kalian sampai tinggi. Anak sekarang yang di Garut itu ada yang kelas 3 SMP, mungkin mau lanjut ke SMK, dan kami menjanjikan setelah dia lulus SMK pulang ke Pangandaran mengurus rumah yatim ini sambil kuliah di sini. Jadi nggak boleh berhenti. Jadi tetap mereka harus kuliah.
Ya hanya itu yang bisa kami berikan kepada mereka, bekal mereka. Dan kami tidak meminta terima istilahnya jasa ya, timbal jasa dari mereka. Kami hanya menitipkan rumah yatim ini. Nanti siapa gurunya kalian di sini? Karena bunda belum tentu akan hidup selamanya. Apalagi saya mendirikan rumah yatim ini karena saya sakit. Karena saya dari kecil ya sakit. Saya punya FVO itu jadi katup jantung saya tidak tertutup dengan sempurna. Kan manusia itu pas lahir itu katup jantungnya tidak langsung tertutup. Jadi katup jantungnya terbuka. Nanti seiring waktu dia akan menutup dengan sempurna. Nah, kebetulan katup jantung saya tidak menutup dengan sempurna. Jadi saya punya FVO. Jadi si bilik kiri dan bilik kanan, si darah bersih dan darah kotor itu sering tercampur. Sering terjadi penggumpalan. Makanya saya darahnya mudah menggumpal. Karena darah kotor dan darah bersih itu terus ini, dan itu membuat sesak napas ya. Saya di rumah selalu sedia oksigen. Kenapa? Karena kadang saat capek itu kayak terhenti napas saya, jadi harus dibantu dengan oksigen. Dulu malah kemana-mana saya membawa oksigen yang portable itu, nah, seperti itu. Jadi saya berapa kali suruh dioperasi ya dari dulu, tapi saya selalu bertanya, kalau misalnya dioperasi selesai enggak? Begitu. Terus kata dokternya ya bisa selesai bisa enggak gitu istilahnya. Makanya saya enggak ngambil tindakan operasi, walaupun waktu itu setiap saya olahraga itu langsung pingsan karena lelah sampai mulai terasanya tuh pas di pesantren itu kelas 3 karena mulai banyak aktivitas gitu kan. Saya mulai aktif, karena saya aktif banget di pramuka gitu, aktif dalam kegiatan apapun itu pingsan sampai nggak paham ini apa penyakitnya seperti itu. Kan zaman dulu kita nggak paham. Saya ketahuan FVO juga itu karena waktu itu saya tanggal 2000 berapa ya, saya dibawa ke Singapura. Jadi dimasukkan kayak bubble gitu ya di saluran darah saya sampai ke jantung itu. Nah, dari monitornya kelihatan kalau jantung bilik kiri dan bilik kanan itu terbuka gitu. Jadi si bubble-nya itu penuh di situ. Kalau misalnya tertutup sempurna itu bubble-nya di salah satu jantung ya adanya gitu. Nah, waktu itu suruh langsung operasi sih. Tapi saya nggak ngambil gitu. Karena berpikirnya masih ada solusi lah, toh saya masih kuat, toh saya masih bisa berjalan, toh saya selalu begitu kalau dulu. Nah, sampai akhirnya pulang ke Pangandaran lagi ya kan, harus ke Pangandaran lagi, kemudian baru ketemu di 2010 baru ketemu saya punya autoimun. Awalnya fibromyalgia, jadi badan saya selalu sakit gitu. Sampai dicek ternyata fibromyalgia gitu. Dan ternyata akhirnya saya divonis autoimun. Jadi kemarin ritme jantungnya juga terganggu sampai saya operasi ablasi. Kenapa saya ngambil operasi ablasi? Ablasi kan cuma dikikis gitu kan. Kalau misalnya operasi FVO itu kan lebih beresiko gitu. Jadi EPFO itu saya lebih beresiko, tapi jadi saya ngambilnya cuma ablasi aja. Setelah diablasi ternyata ginjal saya itu kan bermasalah, itu sampai semua organ dalam situ dirusak oleh autoimun itu. Nah, saat itu saya belum ajeg ya. Jadi sampai akhirnya saya bertanya pada seseorang, berguru sama seseorang ya, ikhtiar untuk sehat. Nah, bahkan sampai ada yang mengira kalau saya itu kayak disantet gitu ya, jadi sakitnya tuh gak normal gitu, karena dari kecil gitu ya disantet. Saya sampai ke ustadz, saya diajakin berobat ke ustadz kemana-mana, tapi semua ustadz yang saya dekati, yang ibu saya gitu, ibu saya bawa saya ke ustadz ini semuanya mengatakan ini murni medis gitu kan. Ada bedanya kan, saya setiap diruqyah kan, kalau yang lain diruqyah wah gitu kan, merespon, kalau saya enggak gitu. Jadi kayak kalem aja gitu. Apa kan masa jinnya hebat banget gitu. Waktu itu jadi sampai anak saya dikatain wah ini anak jin gitu kan, karena saya diruqyah tuh enggak merespon diruqyah itu gitu, enggak muntah, enggak mual, enggak pusing gitu kan. Bahkan kalau orang itu sampai bereaksinya seperti apa kesurupan atau gimana, saya enggak bereaksi sama sekali gitu kan. Nah, dari situ ya udah kita percaya bahwa itu murni medis gitu. Ya karena memang setiap cek lab dan sebagainya memang ketemu gitu kan. Kan kalau penyakit yang seperti itu kan kadang nggak terdeteksi
operasi gitu ya. Jadi bingung secara medisnya juga. Kalau saya memang ketemu dari cek lab setiap bulan. Saya kan rutin cek lab setiap bulan. Seperti kemarin cek lab setiap bulan kemarin, 2 bulan ke belakang sampai sekarang itu ginjal saya jelek gitu kan. Ternyata ada batu dan ada fatty liver namanya. Jadi liver saya tuh hati saya dibungkus sama lemak gitu kan namanya. Tapi kejadian ini si hati manusia itu akan terbungkus lemak jika orang itu pemabuk, jika orang itu obesitas. Dan saya tidak obesitas dan saya tidak mabuk gitu kan. Saya tidak pernah minum minuman beralkohol gitu ya, dan saya juga tidak obesitas. Itu sampai dokternya bingung gitu ya. Terus apakah tidak pernah olahraga, dan orang yang sama sekali tidak pernah berolahraga. Dan kalau saya masih berolahraga, kadang saya renang, saya yoga gitu. Jadi itu sampai sekarang masih jadi misteri kenapa liver saya terbungkus lemak gitu ya. Nah itu masih belum ditemukan. Bahkan kemarin ginjal saya juga itu kan katanya ada batu, tapi saya tidak pernah merasakan sakit dan BAK saya normal gitu. Ya sekarang kasih obat aja kata dokter. Terus mungkin selanjutnya katanya saya harus MRI tulang belakang ya, karena memang sering linu ya, sering sakit seperti itu. Takutnya ada sesuatu di sumsum tulang belakang saya. Nah jadi sampai seperti itu gitu. Tapi saya nggak pernah merasa sakit gitu. Istilahnya saya sehat. Dan itu setelah saya mengelola yatim ini. Kalau sebelumnya saya merasa banget sakit, sampai beberapa dokter kan 2008 ada satu dokter yang memprediksi saya berusia hanya sampai istilahnya bertahan 8 bulan waktu itu, karena saya sangat ngedrop waktu itu. Nenek saya yang mengurus saya dari kecil meninggal, makin drop gitu. Nenek juga kan ketemu dulu sama saya, jadi kayak nenek itu nungguin, kan saya waktu itu dioperasi, nenek masuk rumah sakit sampai saya sembuh. Nenek itu masih di rumah sakit nggak sadar, tapi semua cucunya kan suruh mendekati karena saya juga termasuk cucu yang dirawat sama nenek. Saya ketemu dulu ke rumah sakit, saya udah ngobrol sama nenek itu beberapa menit setelah ketemu sama si nenek meninggal gitu kan, soalnya kayak nunggu gitu ya, menunggu ketemu dulu sama saya. Itu sampai kata keluarga tuh, ini selanjutnya bisa jadi gitu kan, bisa jadi saya, karena dokter mengatakan saya nggak akan bertahan gitu. Itu sampai saya udah menyerah ya, sampai suami saya udah diomongin sama semua orang gitu kan, kalau mau meninggalkan Jaki itu ya mautku mautnya, katanya sehatku sehatnya, seperti itu. Nah beberapa kali saya sudah divonis gak akan bertahan lama gitu, sampai waktu penyakit yang di kepala. Nah itu sampai satu dokter tuh mengatakan penyakit ibu langka gitu, itu seperti penyakit anaknya siapa sih, maknya ya sih, bukan yang dulu artis apalah yang sempat koma itu karena dioperasi kepalanya. Nah penyakit saya itu yang di kepala seperti itu. Jadi saya dulu juga sudah dioperasi gitu. Terus dok, kalau ini hasilnya bagaimana? 30-70 kata dokter. Jadi bisa koma, bisa sehat gitu kan. Jadi pasti banyak efeknya. Dan waktu itu saya itu 2008, saya nggak mau ngambil resiko untuk operasi saat itu. Nah setelah pas kemarin 2016 ketemu ya, karena memang masih ada kan, karena belum diatasi. 2016 ketemu lagi sama dokter yang penyakit yang di kepala itu, yang jadi saraf-saraf saya itu lengket. Jadi lengket, jadi itu membuat mata saya terganggu. Kadang kalau sedang kambuh itu saya gak bisa bergerak, kena angin pun wajah saya sakit sekali, kena angin gitu kan. Tapi saya kan naik motor setiap hari, itu sering saya nggak kerasa sampai ini jadi sampai kebas ya, sampai mati rasa, karena saya tidak mengabaikan rasa sakit itu sampai kebas. Itu akhirnya kemarin 2016 dipaksa saya untuk operasi, tapi dengan prediksi dokter selamat gitu ya, nggak 70-30 lagi gitu waktu itu. Cuman dokter itu pas ditanya berapa lama kira-kira dok operasinya, ngobrolnya kepada suami saya sama keluarga itu 8 jam. Oke, kita ngitung, saya masuk ruang operasi jam 6, itu ternyata sampai maghrib saya belum keluar. Wah keluarga kan panik sampai ini saya baru keluar itu Isa keluar dari kamar pemulihan. Nah terus dokternya minta maaf karena ternyata
pelengketannya sudah parah gitu kan, karena dari dulu ya, dari 2008 gitu ya sampai 2016. Terus bakal ini efeknya apa dok ya, kalau misalnya bisa amnesia gitu kan, atau bisa juga matanya saya kurang melihat gitu kan, terus ada lah banyak efeknya gitu. Jadi pas keluarga tuh nunggu saya benar-benar sadar 100% tuh, sampai mereka sambil deg-degan gitu ya. Saya ditungguin terus kan masih waktu itu belum terlalu sadar ya, saya masih les seperti itu. Bahkan infusan juga waktu itu saya baru sadar ternyata infusan saya di kaki, sampai pas udah mulai sadar banget kenapa saya diinfusnya di kaki, saya ngomong gitu ke susternya. Terus kata suster tuh karena pembuluh darah jadi pembuluh darah yang biasa untuk infus itu semuanya kecil, jadi nggak bisa dimasukin. Guys, terima kasih. Dibikinin sambal. Itu sampai kecil gitu. Jadi itu sih sekali misalnya dimasukin infusan pecah. Akhirnya yang menerima hanya kaki gitu saat itu. Nggak bisa bergerak. Saya pengen turun dari dari kasur waktu itu. Ibu itu nggak bisa. Ibu baru keluar dari ruang operasi gitu kan. Operasinya kepala lagi gitu. Terus pas saya suruh ngaca ya, lihat ya Allah. Emang botak ya setengah gitu kan istilahnya. Ya Allah. Tapi itu berarti semua orang, wah ini sampai teman-teman dari Nimu ya, saya kan gabung di penulis Nimu, di grup Nimu Niaga Muda. Nah itu nengok ya pas habis operasi itu sampai gini, wah ini mah hebat katanya. Yang udah dioperasi kepala kok sampai ini apa saja masih ajeng gitu, masih itu pas itu kan Jumat saya dioperasi, hari Sabtu keluar kan Jumat malam Sabtu ya, Sabtu pagi Sabtu jam berapa ya saya mulai semakin ajek gitu, semakin paham, semakin konsen itu. Oh iya, sebelum zuhur saya langsung nanya ke suami saya, bagaimana persiapan PPA. Kita kan suka mengadakan seminar, semacam seminar ya, pola pertolongan Allah itu di hari Ahad itu udah booking hotel dan udah banyak peserta. Tapi karena sayanya sakit gitu, jadi saya meninggalkan. Itu saya tanyain bagaimana persiapan besok PPA. Sampai suami saya, itu kamu masih keingetan? Iya. Saya sampai gitu, itu sampai saya mana HP saya, terus dikasihin, saya nelponin teman-teman yang di Pangandaran yang saya tugaskan. Saya sampai teleponin satu-satu, mereka mau menangis kan, video call katanya, terus kita video callan, mereka sambil nangis gitu, bunda masih mikirin yang kayak gitu katanya. Teh ya, ya sekalian kita pulang kan. Iya kan, sekalian bawa kue jam 5. Iya, sampai seperti itu ya, sampai ya Allah, waktu itu semua pada kaget, saya masih nelponin gitu kan. Ini persiapannya Mbak bagaimana? Itu kopi breaknya sudah dipesan belum? Berapa pesertanya sekarang? Keuangannya bagaimana? Udah disiapkan ke hotel buat kamar buat ustadz gitu. Terus oleh-oleh buat ustadznya. Terus ininya apa? Setorannya kesana kemarinya, terus ada sisa berapa, kalau ada sisa berapa, kalau kurang berapa. Saya masih memikirkan itu saat itu. Sebetulnya kan ustadznya kebetulan waktu itu masih umroh ya, jadi pulangnya tuh hari Sabtu itu suami saya nelpon ke ustadz sampai gini, ya Allah ini Teh Zaki sama Kang Budi masih ingat aja daripada lagi operasi gitu ya, habis operasi gitu. Berarti keluarga saya langsung bersyukur, oh berarti saya ingat gitu ya. Jadi itu belum tahu itu efek dari operasi itu apa ke saya waktu itu. Ternyata saya nggak amnesia gitu ya, saya normal gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan kadang suara bicara juga jadi balelo, ternyata saya baik-baik saja gitu. Terus saya bisa maksa duduk waktu itu. Akhirnya saya duduk. Nah baru sadar itu saat saya istilahnya harus membaca Al-Quran. Harus dekat itu baru kelihatan. Saat dijauhkan mata saya nggak bisa ngeliat gitu. Jadi pas ada tamu juga ada yang jenguk, terus berdiri di pintu belum masuk gitu, saya udah bisa ngelihat wajahnya.
Jadi sampai beberapa setelah operasi itu pulang ke rumah, beberapa orang ketemu misalnya di jalan lambai-lambai, "Oh, saya minta maaf." Semua orang pada bilang, "Wah, sombong sekarang," atau segala, karena saya tidak bisa melihat gitu. Jadi jarak saya sangat pendek. Makanya saya naik motor juga dulu nggak diizinin sama suami, tapi sekarang suami sudah mengizinkan gitu. Saya naik motor dengan jarak pendek ya nggak jadi masalah. Tapi kalau malam saya nggak sanggup, karena sinar lampu itu bikin mata saya langsung menutup. Jadi saya nggak, jadi benar-benar sensitif, apalagi pas awal mah sangat sensitif sama matahari aja, saya sensitif gitu, jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin diobatin dan pakai kacamata, kan sekarang kacamata pada canggih-canggih ya, jadi saya kemana-mana naik motor tuh pakai kacamata baru bisa melihat dengan normal seperti itu. Alasan itulah yang saya membuat rumah yatim ini. Kenapa? Karena saya merasa amalan saya itu sangat sedikit. Nanti siapa yang akan membantu saya? Jadi saya membayangkan nanti saya saat meninggal, terus kemudian saya masuk neraka ya, terus anak-anak yatim mereka Allah muliakan di surga, mereka akan mencari saya, mereka akan bertanya, "Bundanya mana?" gitu kan. "Oh, nggak ada bunda," gitu. Jadi mereka yang akan bertanya kepada malaikat, "Bunda Jaki di mana?" Jadi bukan anak yatim itu yang membutuhkan saya, jadi saya yang membutuhkan mereka. Saya sangat membutuhkan mereka. Jadi saya sedih. Jadi alasan saya membuat dan membina anak yatim itu saya butuh tangan yang akan mengajak saya, membawa saya, mengangkat saya dari neraka. Jadi anak-anak yatim yang ada di sini itu, anak-anak langit itu, saya nebeng hidup sama anak-anak itu, nebeng hidup sampai nanti di akhirat. Makanya saya sangat benar-benar memberikan segalanya buat anak-anak, termasuk untuk anak saya sendiri. Jadi itu kenapa saya sama suami istilahnya bersusah payah gitu kan, kalau kata orang itu bersusah payah, karena kami bukan hanya menyantuni ya, kami juga menyekolahkan, kami membina anak-anak. Kan kalau orang lain mungkin nggak akan mau serepot kami. Assalamualaikum, Ce. Mau pengen es teh manis? 30 ada nggak? Nanti diambil ke sana. Aku di Kal, tapi nanti pulang dulu kan mau ngambil kue ulang tahun yang buat Lia, buat Babit. Kabaran ya. Kalau misalnya nggak ada segitu ya seadanya aja. Ya, oke. Yuk, assalamualaikum. Nah, jadi seperti itu. Mungkin hari ini sampai sini aja ya, karena saya sudah sediakan makan, saya harus makan karena saya harus minum obat juga. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya tunggu kehadirannya. Kita sowan ke sini ke Yayasan Rumah Yatim Camp Anak Langit. Kami berada di Perumahan Budi Asih, Blok Nusa Indah nomor 5 dan 6 di Cibenda. Bisa dilihat di Google Map ya. Kami sudah mendaftarkan posisi kantor kami yang di Pangandaran, yang di Jalan Kedang Pananjung, dan tempat rumah kami di sini itu sudah terdaftar di Google Map. Jadi kalau mau yang kesini tinggal diklik aja. Insya Allah akurat. Terus untuk informasi lainnya silakan boleh cek IG kami di Kal Pangandaran, termasuk juga website kami Kal Pangandaran juga, termasuk TikTok, Facebook, mangga itu Kal Pangandaran, atau bisa juga ke IG saya Henzi Rinei, ke Facebook saya Henzi Rinei, dan Zaki Hoerunisa. Itu kami juga saya juga
suka membagikan beberapa momen-momen anak-anak di sini. Jadi kalau kami sangat menunggu siapapun yang berkunjung sini. Kemarin alhamdulillah ada dari SMP Juara ya, dari Bandung berkunjung ke sini. Dari UPI juga pernah berkunjung ke sini. Kami terbuka untuk siapapun. Kami juga siap sharing apapun, dan itu bagi kami ilmu yang luar biasa ya saat bertemu dengan teman-teman yang mau berkunjung ke sini, bertemu dengan anak-anak yatim kami ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah meridhoi apapun yang kita laksanakan selama ini, dan Allah memberikan kesehatan yang paripurna buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.